Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fahriawan dengan NIM 22010001 dari Prodi Teknologi Listrik dari kampus Politeknik Internasional Tamasiswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan dan pengemasan roti pada PT SCADA. Penjelasan tentang SCADA. SCADA Supervisory Control and Data Acquisition adalah sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri dan infrastruktur dari jarak jauh. Sistem ini memungkinkan operator untuk mengumpulkan data secara real-time untuk mengawasi dan mengendalikan peralatan serta kondisinya. SCADA dapat digunakan untuk mengelola hampir semua jenis proses industri melalui antarmuka pengguna grafis. Simulasi pada PT SCADA. Pada proses pembuatan dan pengemasan roti disimulasikan menggunakan software PT SCADA. Kenapa menggunakan software PT SCADA? Karena agar lebih memahami proses bagaimana SCADA itu digunakan. Alur kerja di sini saya samakan seperti di industri pada semestinya, yaitu proses produksi dimulai saat operator menekan tombol start pada HMI untuk mengaktifkan seluruh alat dan sensor. Bahan seperti tepung, ragi, air, dan gula dicampur dalam mixer selama waktu tertentu yang telah diatur. Setelah adonan tercampur sempurna, konveyor 1 mengalirkan ke mesin pencetak otomatis untuk dibentuk menjadi ukuran dan bentuk yang seragam. Adonan yang telah dicetak kemudian dipanggang dalam oven bersuhu 180-220 derajat Celcius selama 10-15 menit. Setelah matang, roti masuk ke mesin filling untuk dikemas secara otomatis. Kemasan roti diteruskan ke konveyor 2 menuju stasiun akhir untuk pengepakan, di mana sensor proximity mendeteksi keberadaan kemasan dan counter menghitung jumlah produk akhir. Seperti ini desain pada PT SCADA yang nanti akan saya jelaskan. Di sini ada mixer, motor konveyor 1, automatic cookies atau pencetak roti, oven, filling mesin, sensor proximity, motor konveyor 2, dan counter pada packing. Oke, sekarang kita akan masuk ke aplikasi PT SCADA. Oke, pada PT SCADA di sini saat kalian pertama kali buka akan muncul seperti ini. Muncul halaman seperti ini. Kalian bisa klik garis 3 ini untuk bikin aplikasi baru dengan nama project kalian atau bebas menggunakan nama apa aja. Di sini saya sudah buat dengan nama kampus saya, Politama. Sekarang kalian bisa klik di sininya nanti. Nah, sekarang kalau saya sudah buka. Nah, di sini halaman setelah kalian sudah masuk ke Pacmanmu pada PT SCADA. Kalian bisa masuk ke sini dulu, ID Studio. Nah, di sini kalian bisa berekspresi bebas, kalian boleh menggunakan apa saja untuk alat-alatnya dan sensor-sensornya bagaimana. Nah, di sini karena tidak ada mesin automatic cookies dan oven dan juga filling mesin, saya menggunakan di sini itu lampu indikator agar kita tahu bahwa mesin ini berjalan atau bisa dipakai. Nah, untuk alamat pada setiap mesin, di sini kalian bisa ke home dan kalian pilih teks. Nah, pada halaman ini kalian bisa klik new dan kalian pilih port. Kalian pilih TCP/IP port dan bisa kasih nama project kalian, contoh seperti filtrasi air.
Oke, pada area kalian bisa klik. Maaf, tadi ada error. Kalian bisa pilih area dulu ke default, dan bisa klik filtrasi. Gini aja gak apa-apa. Untuk connection, kalian bisa kasih di 127.0.0.1. Pada TCP/IP port number kalian kasih 502. Ini adalah alamat default pada Vituskada. Kalian bisa klik apply, terus oke. Nah, di sini sudah tersedia. Kalian bisa klik filtrasi itu tadi, new child. Kalian klik driver untuk memilih driver yang akan kalian gunakan. Di sini kita gunakan Modbus compatible device. Nah, di sini kalian klik Modbus saja atau kalian tuliskan Modbus. Terus kalian ke option. Kalian pilih di Open Modbus TCP. Apply. Terus oke. Nah, sekarang sudah ada di bagian ini. Nah, kalian klik di bagian Modbus-nya. Nah, kalian new. Nah, di sini kita akan membuat alamat setiap alat-alat yang akan kita gunakan. Nah, saya contohkan di sini kita bikin untuk digitalnya seperti motor atau mesinnya akan kita gunakan. Nah, di sini kalian bisa kasih motor on. Nah, kalian di IO. Nah, untuk addressnya kalian di write address. Kalian bisa kasih 00001 untuk motor. Kalian apply dan oke. Nah, ini untuk motor. Nah, untuk saya penjelasannya, saya akan jelaskan di proses pembuatan roti saja untuk penjelasan yang ada di gambar sebelumnya. Jadi saya akan masuk ke sini, Modbus pada proses pembuatan roti. Nah, di sini saya sudah banyak menggunakan ini. Nah, saya kan menggunakan dua motor. Nah, di sini motor pertama, motor conveyor 1, saya menggunakan digital in. Yaitu, kita lihat di sini. Untuk I/O, saya berada di read. Nah, penjelasannya read itu untuk digital input. Nah, untuk write itu adalah output. Oke. Nah, setelah kalian bikin semua alamatnya, kalian bikin di alamat analog. Nah, untuk alamat analog kalian bisa klik di new. Terus kalian bisa masukkan di sini analog. Sama tadi di I/O and calculation analog, kalian bisa kasih mau di sensor atau mau di perhitungan, bebas di sini. Nah, saya contohkan untuk di timer pada mixer. Kalian klik 2 kali. Sini I/O. Nah, untuk analog kalian menggunakan input address di angka 3. Contohnya 300001 dan di. Nah, untuk analog juga di sini kalian harus mengisi di input dan outputnya. Nah, agar analog ini nanti bisa berjalan, kalian harus masukkan ke scalingnya juga. Nah, pada scaling kita harus masukkan di berapa data itu nanti akan berjalan. Nah, di sini saya masukkan di 5. Nah, 5 ini apa? 5 ini adalah satuan pada 1 di hitungan menit. Jadi timer nanti akan maksimal di angka 5. Untuk di display, kalian harus memberikan satuan pada waktu yang kalian gunakan atau unit yang kalian gunakan. Bisa menit, Celsius, ataupun yang lainnya.
Setelah itu kalian pergi ke alarm, kalian dipilih ini, kalian pilih high, dan pada set point harus sesuai dengan yang kalian masukkan pada sini, pada scaling. Nah, pada alarm saya kasih di set point 5 menit. Nah, maksudnya nanti pada saat saya masukkan nilai 5, dia akan menyalakan alarm, atau setelah 5 menit dia akan menyalakan alarm. Untuk yang lainnya tidak usah diisi, kalian bisa klik apply dan oke. Oke, untuk di sini seperti itu penjelasannya, dan itu dilakukan di semuanya. Oke, kita close di sini. Nah, untuk di sini saya akan jelaskan apa aja yang ada di sini. Sekali lagi, nah di sini saya ada mixer, dan ini ada untuk timer, untuk menghitung pada timernya. Di sini ada sensor suhu, ini ada pengukurnya, ada berapa derajat yang akan saya masukkan di sini. Nah, di sini ada sensor proximity yang akan mendeteksi barang itu akan lewat di sini. Setelah sensor proximity mendeteksi barang yang lewat, di counter akan muncul angka sesuai yang kita set. Oke, kita akan simulasikan. Kalian bisa keluar dari sini ke overview. Nah, di sini akan kita coba untuk menyalakannya. Nah, kalian harus mendownload dulu aplikasi PIC HMI MB TCP Slave untuk menjalankan aplikasi ini. Kita ke Windows, register data. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, saya akan menyalakan motor conveyor 1. Tinggal kalian klik saja. Nah, di sini dia akan berwarna putih. Conveyor sudah berjalan. Setelah itu saya akan menyalakan mixer agar menggiling semua adonan yang kita gunakan. Nah, di sini mixer sudah berjalan dengan indikasi roda gigi yang sudah berjalan. Nah, untuk mengetahui mixer ini atau alarm yang kita set itu tadi berguna atau tidak, kita bisa ke input register. Kita masukkan tadi pada saat alamat timer kita menggunakan 3001. Kalian bisa masukkan di sini angka 5. Nah, set point saya ada di 5 tadi. Nah, di sini alarm sudah menyala. Kita matikan dulu. Oke. Nah, setelah dari mixer, dia akan masuk ke automatic cookies. Oke. Kita akan nyalakan pencetak cookies. Nah, di sini dia akan menyala dengan warna indikator putih. Nah, setelah dari automatic cookies, kita akan lanjut ke mesin oven. Oke, oven sudah menyala juga. Nah, setelah itu tadi kan saya di oven, saya masukkan di 220, di 220. Nah, di sini kita tes apakah pada saat suhunya di 220 alarm akan menyala atau tidak. Oke, alarm bisa menyala. Kita matikan lagi. Nah, setelah dari mesin oven, dia akan lanjut ke mesin filling atau mesin pengemasan. Nah, pada mesin ini kita nyalakan juga. Oke, dia juga bisa menyala di sini dengan indikator LED putih. Nah, pada saat setelah dari mesin pengemasan, dia akan lanjut ke packing. Nah, pada packing ini, sensor proximity akan berjalan dan
roti tersebut akan masuk ke setiap kardus. Pada saat kardus ini sudah 10, conveyor akan jalan. Kita masukkan dulu input 10, apakah dia juga akan nyala alarmnya. Oke, nyala. Oke, setelah itu conveyor 2 dia akan menyala. Oke, conveyor 2 bisa menyala. Oke, itu untuk penjelasan pada sistem rangkaian yang saya gunakan ini. Sistem yang cukup simpel, tidak perlu menggunakan banyak sensor dan tidak perlu banyak menggunakan sistem yang rumit, bisa dipahami dengan mudah. Oke, itu saja dari saya untuk penjelasan sistem pembuatan dan pengemasan roti pada Feteskada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.